Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Amin. Oke. Sekarang yaitu mata pelajaran IPS kelas 7. Untuk temanya yaitu kita masih pertemuan 13. Jadi pertemuan yang ini 11 sampai 14. Subtema temanya tumbuhan, subtemanya bagian-bagian tumbuhan, dan topiknya adalah daun. Referensi ayatnya yaitu surat An-Nahl ayat 11, yang artinya dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman, zaitun, korma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkan. Jadi maksudnya Allah sudah menciptakan buah-buahan itu supaya manusia berpikir itu tentang keagungan Allah. Begitu ya. Oke, sekarang kemudian langsung kita ke materi, yaitu yang akan kita bahas materi bab 6. Ada dua jenis pengertian dan jenis-jenis lembaga sosial, kemudian yang kedua jenis-jenis lembaga sosial. Oke, pengertian lembaga sosial. Lembaga sosial adalah suatu sistem norma yang bertujuan untuk mengatur tindakan-tindakan masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok dan bermasyarakat bagi manusia. Kita garis bawahi di sini ada norma. Syarat norma itu apa? Pertama, sebagian besar anggota masyarakat atau sistem sosial menerima norma tersebut. Kedua, norma tersebut menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial tersebut. Ketiga, norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat. Oke, norma, tingkatan norma ada 4 tingkatan, yaitu cara. Contohnya cara makan yang langsung menggunakan tangan, begitu. Kemudian kebiasaan, contohnya kebiasaan memberi salam kepada orang yang lebih tua. Kemudian tata kelakuan, contohnya orang yang melakukan kejahatan akan diberi hukuman penjara. Adat istiadat, contohnya masalah warisan dan upacara pernikahan. Oke, norma-norma di masyarakat apa aja? Yang pertama ada agama. Apa norma agama itu? Contohnya itu perintah sholat 5 waktu. Kemudian kesusilaan, apa contohnya? Berbuat tindak senonoh terhadap perempuan. Kemudian kesopanan, contoh berbicara harus sopan. Kemudian kelaziman, contoh membawa oleh-oleh setelah dari bepergian yang jauh. Kemudian hukum, itu tentang kita wajib bayar pajak, baik pajak bangunan ataupun pajak motor. Begitu ya. Untuk pengertiannya boleh dibaca sendiri. Oke teman-teman, sekarang jenis-jenis lembaga sosial. Di sini ada keluarga. Keluarga adalah lembaga sosial yang terbentuk dengan tujuan mengatur peran dan status sosial masing-masing anggota keluarga. Dan untuk lembaga sosial agama, ya ini yang bertujuan mengatur kebutuhan hidup berkaitan dengan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan manusia dan lingkungan. Kemudian ekonomi, yaitu lembaga sosial yang bertujuan mengatur kegiatan atau cara-cara berproduksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Kemudian pendidikan, yaitu lembaga sosial yang bertujuan mengatur kebutuhan berkaitan dengan proses mendewasakan manusia melalui pelatihan. Kemudian politik, lembaga sosial yang bertujuan mengatur kehidupan berkaitan dengan ketatanegaraan. Fungsi lembaga sosial. Fungsi lembaga sosial keluarga, yaitu ya untuk reproduksi, protektif, ekonomi, kemudian sosial dan kontrol, serta afeksi. Itu dalam lingkungan keluarga ya.
Untuk lingkungan agama yaitu fungsinya ya sebagai pendidikan, belajar agama, penyelamatan supaya orang-orang mengenal Tuhan gitu. Pengawasan sosial, pengawasan tentang supaya terhindar dari kesusilaan, memupuk persaudaraan, kemudian transformatif atau perubahan dari yang masa jahiliyah ke masa Islami begitu. Ekonomi, memberi pedoman untuk dapat bahan pangan, kemudian memberi pedoman untuk melakukan barter, memberi pedoman tentang jual beli barang, memberi pedoman untuk menggunakan tenaga kerja. Kemudian selanjutnya pendidikan, yaitu memberikan persiapan untuk bekerja sebagai pemindah warisan kebudayaan, memperkenalkan peran sosial kepada individu, kemudian memperkuat penyesuaian diri dalam mengembangkan hubungan sosial. Kemudian politik, yaitu melembagakan norma melalui undang-undang yang disampaikan oleh badan legislatif. Kemudian melaksanakan undang-undang yang telah disetujui, menyelesaikan konflik di masyarakat, menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Itulah fungsi lembaga sosial. Oke, cukup teman-teman untuk lembaga sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.